Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Elsanda dengan NIM 8568905555. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan yang meliputi 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dan ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi landasan berpikir dan memahami hakikat ilmu, tujuan pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tetap bermakna, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengarah dan pengembangan ilmu pendidikan. Melalui kajian filsafat ilmu pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tapi sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, tujuan, dan nilai yang jelas. Yang A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa ilmu pendidikan memiliki identitas dan ilmu yang mandiri. Pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, metode pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar praktik mengajar, melainkan bidang ilmu yang dapat diteliti dan dikembangkan secara sistematis. Yang B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang berdasarkan metode ilmiah. Dalam penelitian pendidikan, misalnya, guru dan peneliti harus menggunakan data, observasi, analisis, serta teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini membuat kebijakan dan praktik pendidikan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan. Yang C. Memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian. Filsafat ilmu membantu pendidikan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan etika. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang cerdas sekaligus berakhlak baik. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga akan memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan pengalaman, pemikiran kritis, inovasi, dan refleksi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dari proses tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan filosofis baru tentang manusia, pengetahuan, teknologi, moral, dan masa depan pendidikan. Hal inilah yang mendorong filsafat ilmu terus berkembang. Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital dan pendidikan memunculkan pertanyaan filosofis seperti apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana menjaga nilai moral di era digital? Apakah semua informasi di internet dapat disebut ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pendidikan modern mendorong filsafat ilmu untuk terus melakukan refleksi dan pembaruan pemikiran. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga membentuk peserta didik menjadi individu yang kritis, kreatif, dan reflektif. Sikap ini yang menjadi dasar perkembangannya pemikiran filsafat ilmu dalam masyarakat. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji dan memahami masalah pendidikan secara mendalam. Melalui tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang A. Ontologi atau hakikat. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi hakikat atau objek pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan, apakah hakikat manusia sebagai peserta didik? Apa tujuan sebenarnya dari pendidikan? Apa pendidikan hanya untuk memperoleh nilai
maupun spiritual. Yang B. Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, penelitian pendidikan, cara peserta didik memperoleh pengetahuan. Contohnya, pendekatan pembelajaran aktif dan konstruktivistik lahir dari pandangan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan guru, tetapi dibangun sendiri oleh strategik melalui pengalaman belajar. Yang D. Aksiologi, nilai dan manfaat. Aksiologi membahas tentang nilai etika dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi membagi jawab apa ilmu diajarkan, nilai apa yang harus dikembangkan, bagaimana pendidikan memberi manfaat bagi masyarakat. Aksiologi menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan peserta didik yang pintar, tetapi juga bertanggung jawab, berkarakter, dan bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Karena mampu mengkaji persoalan pendidikan dari aspek hakikat, metode, dan nilai filsafat, ilmu layak disebut sebagai pisau analisis dalam dunia pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan. Yang A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu terlihat pada kebijakan kurikulum Merdeka Indonesia. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan filosofis bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pembelajaran disebut lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan menekankan pengembangan karakter serta berkompetensi. Yang B. Dalam kurikulum, kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tapi juga pendidikan karakter, keterampilan abad ke-21, dan nilai-nilai sosial. Ini menunjukkan nilai aksiologi dalam pendidikan, yaitu bahwa ilmu harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Yang C. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan model pembelajaran diskusi, proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini didasarkan pada epistemologi konstruktivisme yang memandang siswa sebagai subjek aktif dan membangun pengetahuan. Contohnya, dalam pelajaran IPA, siswa melakukan eksperimen langsung agar memahami konsep melalui pengalaman. Dalam pembelajaran IPS atau PPKN, siswa diajak berdiskusi tentang masalah sosial agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis. Yang D. Dalam penilaian pendidikan, saat ini penilaian tidak hanya menilai hasil ujian, tapi sikap, penampilan, kreativitas, dan proses kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang manusia secara utuh, bukan hanya dari nilai angka. Kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang logis, sistematis, kritis, dan bermakna. Selanjutnya, pendidikan yang bernilai dan relevan dengan kehidupan turut memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai refleksi terhadap soal manusia dan masyarakat. Melalui kajian ontologi, eksiologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi pisau analisis itu mampu membedakan berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Dalam praktiknya, filsafat ilmu diterapkan dalam kebijakan pendidikan, perkembangan kurikulum, proses pembelajaran, hingga sistem penilaian. Dengan demikian, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memperkuat dan membangun manusia yang cerdas, kritis, berkarakter, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.